Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi di channel kita ya. Sekarang kita bahas matematika. Ada tips jitu loh tentang persamaan nilai mutlak. Masih dengan Ibu? Oke, kita simak videonya sama-sama. Sebelum sesi ini kita mulai, baiknya kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, alangkah baiknya kita bahas materi yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Video sebelumnya kita bahas tentang persamaan nilai mutlak, tapi bentuknya masih sangat sederhana. Kita lihat, ada syarat nilai mutlak. Yang pertama, jika ada persamaan nilai mutlak fx sama dengan k, artinya k di sini adalah konstanta atau bilangan, maka kita bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. Langkah yang pertama, k-nya positif, dan langkah yang kedua, k-nya negatif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita dapat penyelesaiannya. Masih ingat kan kalian? Sekarang yang mau kita bahas adalah persamaan nilai mutlak, tapi ruas kanannya masih sama berupa fungsi yang kita sebut sebagai gx. Gx ini adalah mengandung variabel x. Sama langkah penyelesaiannya seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Yang pertama, gx-nya positif. Yang kedua, gx-nya negatif. Tapi ingat, pada saat kita menemukan persamaan nilai mutlak dengan ruas kanan berupa fungsi, ada syarat yang harus kita penuhi. Syaratnya yaitu gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Artinya ruas yang sebelah kanan ini harus sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh soal ya. Contohnya seperti ini. Penyelesaian yang memenuhi 3x tambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1 adalah, artinya kita mau mencari dengan x ya. Pilihan yang A, negatif 2, yang B, negatif 2, 0, yang C, 0,2, yang D, 2, dan yang terakhir E0. Baik, Ibu akan bantu kita selesaikan permasalahan tadi. Langkah yang pertama, kita analisis dulu persamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya adalah 3x tambah 1 sama dengan 4x kurangi 1. Ruas kiri adalah 3x tambah 1 berupa fungsi dan mengandung variabel x. Kita sebut sebagai fx. Ruas kanan sama berupa fungsi juga. Fungsinya adalah 4x kurangi 1, mengandung variabel x juga, kita sebut gx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama dengan yang sudah Ibu jelaskan video kemarin. Artinya, ruas kanan yang pertama harus positif, dan yang kedua ruas kanannya negatif. Oke, kita simak. Permasalahannya adalah kita mau menentukan nilai x ya. Kita selesaikan persamaan yang pertama, artinya ruas kanan yang positif. 3x tambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Kita sederhanakan menjadi 3x dikurangi 4x sama dengan negatif 1 dikurangi 1. Bentuk paling sederhananya adalah
negatif X sama dengan negatif 2. Maka nilai X sama dengan positif 2. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Next, kita ke penyelesaian yang kedua ya. Penyelesaian yang kedua adalah yang ruas kanannya negatif. Ada 3X tambah 1 sama dengan negatif 4X dikurangi 1. Kita sederhanakan 3X tambah 1 sama dengan, nah ada negatif, kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung menjadi negatif 4X ditambah 1. Kita sederhanakan 3X tambah 4X sama dengan 1 kurang 1. Bentuk sederhananya adalah 7X sama dengan 0. Maka X yang kedua adalah 0. Ini adalah dua penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak 3X tambah 1 sama dengan 4X kurangi 1. Jangan lupa ya, tadi sudah kita bahas tentang syarat persamaan nilai mutlak jika ruas kanannya berupa fungsi dan mengandung variabel. Yang sekarang di sini dibahas adalah variabelnya X. Ruas kanannya tadi sebut saja GX. Syaratnya masih ingat? Ya, syaratnya adalah GX harus lebih besar sama dengan 0. Baik, kita cari syaratnya. Nah, ini adalah permasalahan yang tadi. Persamaan nilai mutlak 3X tambah 1 sama dengan 4X kurangi 1. Yang mana GX-nya? GX-nya adalah ruas kanan. Ini dia 4X kurangi 1. Syaratnya adalah GX harus lebih besar sama dengan 0. Maka 4X dikurangi 1 harus lebih besar sama dengan 0. 4X harus lebih besar sama dengan 1. Jadi X-nya harus lebih besar dari 1/4. Ingat, X-nya harus lebih besar sama dengan 1/4. Nah, di pembahasan tadi sudah kita temukan ada dua penyelesaian. Yang pertama, masih ingat? Ya, yang pertama adalah X sama dengan 2 dan yang kedua adalah X sama dengan 0. Menurut syarat yang sudah kita cari, ternyata X-nya harus lebih besar sama dengan 1/4. Artinya, yang memenuhi dari dua penyelesaian tadi adalah hanya satu. Hanya X sama dengan 2 saja. Yang X sama dengan 0 tidak memenuhi penyelesaian karena X-nya kurang dari 1/4. Oke, kita teruskan pembahasannya ya. Nah, ini dia pembahasannya. Ternyata penyelesaian yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X tambah 1 sama dengan 4X kurangi 1. Tadi kita sudah sepakat, ternyata X-nya hanya ada satu yang memenuhi adalah 2. Jadi jawabannya D ya. Nah, untuk yang penasaran kita buktikan. Pada saat tadi sudah kita ketemu bahwa X-nya ada 2, X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke dalam permasalahan yang tadi. Kita buktikan yang memenuhi yang mana sih? Baik, kita substitusikan ke persamaan nilai mutlaknya. Yang pertama untuk X sama dengan 2. Kita ganti setiap variabel X dengan angka 2. 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 dikali 2 kurang 1. Hasilnya adalah 6 ditambah 1 untuk ruas kiri ya. Ruas kanannya 8 dikurangi 1.
Ruas kiri ada nilai mutlak 6 tambah 1 sama dengan 7. Ruas kanan ada 8 kurangi 1 sama dengan 7. Artinya memenuhi. Artinya X sama dengan 2 ternyata memenuhi. Nah, untuk X sama dengan 0 sekarang. Kita substitusikan ke dalam persamaan nilai mutlak. Artinya setiap X kita ganti angkanya dengan 0. Ruas kiri ada nilai mutlak 3x tambah 1. Kita substitusikan x-nya 0. Jadi 3 dikali 0 tambah 1 sama dengan ruas kanannya 4x kurangi 1. Kita substitusikan 0-nya menjadi 4 dikali 0 kurangi 1. Ruas kiri ternyata ketemunya sama dengan nilai mutlak 1 sama dengan ruas kanannya sama dengan negatif 1. Ternyata memang tidak memenuhi. Jadi memang terbukti bahwa syarat tadi kenapa harus kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan persamaan nilai mutlak, karena memang hasilnya sangat berbeda. Pada saat tadi kita tidak menggunakan syarat, ternyata kita ketemu dua angka 2 dan angka 6. Tapi sesudah kita gunakan syarat, ternyata yang memenuhi hanya ada satu saja. Sampai sini pembahasannya. Semoga kalian paham ya. Baiklah, itu pembahasan yang Ibu berikan. Semoga kalian lebih paham, lebih memahami tentang pentingnya syarat nilai mutlak untuk menyelesaikan permasalahan nilai mutlak. Sampai di sini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap rajin, tetap belajar di rumah. Ya, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.